من أنا من أنا من أنا لولاكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berharap mudah-mudahan dengan dibacakan ayat yang ke-10 dari surat Al-Kahfi, kita insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Hadirin rahimakumullah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saat ini kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Ada apa di belakang? Itu Busro kodok aja ingin ikut berpartisipasi, dan kodok itu adalah bangkong, salah satu binatang yang ketika Nabi Ibrahim dibakar katanya menyium-nyium apinya. Jadi kata kodok zaman Ibrahim sih, Nabi Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita hadirkan hati, ikhlaskan niat dengan segala perasaan yang mendalam. Orang tua kita, guru kita, Abina Kiai Haji Muhammad Rusdi Tamrin, yang dalam hidupnya menghabiskan perasaan, pikiran, waktu, tenaga, harta untuk mewujudkan cita-cita melanjutkan dakwah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkahnya kita ini, beliau tidak mewariskan apapun untuk kita, sebagaimana para nabi dan rasul, para ulama di kalangan para sahabat tabi'in,
Yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Itulah yang diwariskan oleh orang tua kita tercinta, yang senantiasa berada dalam hidup kita, berjuang melanjutkan perjuangan Kanjeng Rasulullah SAW. Berkah beliau pada haul yang keempat ini kita bisa berkumpul seperti ini dan hadir di hadapan kita guru-guru yang mulia. Alhamdulillah ada Ustaz Umar dari Cianjur, beliau pimpinan Majelis At-Taqwa, salah seorang daripada tokoh dan ulama Cianjur yang istiqomah. Di samping beliau ada Abuya Dr. Ilham Khair, kemudian ada Ustaz Subhan yang tidak asing lagi, ada seorang Dr. Abdul Qadir, ada Ustaz Hisham sebagai pembawa acara kita. Kalau nggak ada acara, kalau nggak beliau tidak bisa hadir di sini. Sebab beliau pembawa acaranya. Kemudian ada Ustaz Yudi, Ustaz Budi Abdul Karim, Kiai Haji Saman, dan Al-Ustaz Wahyudi. Kemudian Alhamdulillah Al-Habib Bakir senantiasa hadir dalam acara-acara seperti ini. Beliau adalah Ketua Robito Alawiyah Jawa Barat, Al-Habib atau Bogor. Hari ini dinaikkannya jadi Jawa Barat gimana? Bogor ya, Alhamdulillah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir di sini dalam rangka peringatan awal Abina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Mari kita satukan hati kita. Mari kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga persatuan, menjaga kesatuan. Allah mengatakan, wa ma ja'alna, kami tidak menjadikan orang-orang yang tergabung minkumul al-hulda, di antara kalian kekal. Semuanya pasti bakal mengalami kematian. Apa ini tafahul khalidun, apabila kamu sudah mati apakah mereka kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Walanabluukum bisyarri wal khair, kami uji kalian semuanya dengan kebaikan, dengan keburukan dan juga kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semua bakal kembali. Orang tua Abina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang sama-sama kita cintai, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah wafat, sudah lebih dulu meninggalkan kita. Kalau dilihat waktu 4 tahun yang lalu, pas hari ini 4 tahun yang lalu, lebih 4 hari. Kalau melihat waktu, kita yang ditinggalkan, yang harus terus melanjutkan perjuangan. Karena jangankan beliau seorang ulama, kematian seseorang itu bisa mendatangkan fitnah. Seorang kiai meninggal dunia berarti salah satu di antara paku dunia dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak mereka yang ditinggalkan oleh pemimpinnya umat, tapi tidak sedikit juga setelah pemimpinnya meninggalkan itu lebih baik. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik. Kesuksesan Abina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, kalau beliau sudah meninggal dunia bukan berarti kita harus meninggalkan, justru kita harus lebih hebat. Kalau kita melihat contoh perjuangan Rasulullah, beliau apa? Kalau melihat pengaruh Islam pada saat itu, Jazirah Arab, Persia, Romawi, dan sebagainya, begitu diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, semakin luas. Dilanjutkan oleh
Sayyidina Umar bin Khattab lebih luas, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman lebih luas lagi. Bahkan dalam sejarah abad ke-7 Islam sudah masuk ke Indonesia di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali lebih luas lagi. Oleh karenanya kita sebagai generasi penerus dan sebagai kader, guru kita semuanya harus lebih hebat, harus lebih kuat, harus lebih istiqomah. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh beliau sedih, tetapi kemudian hilang semangat. Jadi hadirin rahimakumullah, bagaimanapun saya adalah salah satu di antara yang tertua di majelis ini, salah satu di antara yang tertua yang harus terus menjaga hati, menjaga keistiqomahan, menjaga kebersamaan. Kalau ada ria, kalau ada masalah, namanya juga di dunia, jangan sampai masalah itu membuat kita menjadi jatuh. Justru masalah itu harus semakin kuat. Hadirin rahimakumullah, hidup ini penuh ujian, dan setiap ujian banyak yang tidak enak. Tapi apabila kita menghadapi ujian yang tidak enak itu, akan kesananya akan menjadi enak. Ada seorang anak mengeluh kepada ibunya, segala macam dikeluhkan, dan saat itu dia sedang berada di dapur. Sudah datang Al-Habib. Yang dimuliakan Allah Al-Karim Hani, Dokter Al-Karim Hani sudah datang di hadapan kita. Hadirin Allah, saya tidak akan melanjutkan, cukup sampai di sini. Intinya, mari kita jaga kebersamaan, mari kita jaga jamaah, mari kita istiqomah, terus belajar mengaji, sebab salah satu di antara perjuangan melanjutkan dakwah adalah hadirnya di dalam pengajian. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan senantiasa diberikan keberkahan dan kekuatan. Sebelum saya lupa, salah satu di antara agenda Al-Ikhya Insan Kamil terus menjaga kepedulian perjuangan Palestina. Jadi itu jangan pernah berhenti, apalagi berhenti jangan sampai pernah mundur. Tetap kita harus kuat, terus berjuang membela Palestina, mendukung para pejuang saudara-saudara kita, karena Zionis Yahudi masih tetap
terus terus mereka membunuh umat Islam dimanapun berada. Bahkan kejahatan mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah sampai di Indonesia dengan ikut campur masalah kurikulum pendidikan. Itu sampai sekarang di Indonesia. Datang tokoh Yahudi, ketemu dengan pejabat di Indonesia, dan mereka menyambut dengan sukacita. Kemudian mereka sekarang membuat, katanya, MOU, perjanjian kerjasama dalam pendidikan. Dari sebelum tahun 1980, mereka memilih mahasiswa yang pintar-pintar, terutama dari mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Islam, yang pintar, yang bisa ngomong, yang punya keberanian. Mereka pilih, dikirim ke luar negeri, dikasih beasiswa, sampai akhirnya jadi sarjana, jadi doktor, disimpan tuh di universitas. Diajar mahasiswa supaya sekuler, tapi ternyata keberhasilan mereka kurang. Maka kata mereka, sekarang kita harus merubah paradigma berpikir dan strategi untuk merusak umat ini. Masuk sekarang ke pesantren melalui Kementerian Agama. Siapa yang akan menjadi kader mereka? Santri-santri yang pintar, yang dipilih oleh mereka, akan diberi beasiswa, belajar di luar negeri, diajar dengan liberalisme, sekularisme, dan nanti pada waktunya akan dikembalikan ke pesantren. Nanti yang dirusak adalah santri-santri. Itulah kejahatan Zionis. Jadi bukan hanya sekedar kejahatan mereka membunuh, tetapi juga sampai masuk ke dalam masalah kurikulum pendidikan. Jadi kita tetap harus berjuang membela para pejuang Palestina terutama, dengan cara apa, ibu-ibu, bapak-bapak, tetap melanjutkan boikot. Doa jangan pernah berhenti, supaya kita dicatat oleh Allah sebagai satu bagian daripada pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari guru kita Bapak Kiai Haji Khairul Salim sudah kita dengarkan dan simak bersama. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, Ibu, Bapak Teteh, jemaah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu Habib istirahat sejenak, kita sama-sama berdoa dengan empat permintaan. Yang pertama minta perlindungan, yang kedua adalah minta bimbingan, yang ketiga adalah minta dijaga sama Allah, yang keempat minta diberkahkan oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal. من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم يا ربي يا رحمن أنت مالك الأكوان يا ربي يا رحمن أنت واسع الغفران ارحمنا جميعا وارزقنا إيمانا يا الله